Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Biologi 2018 kelas B akan menjelaskan mengenai metamorfosis. Dan kali ini kami akan membahas tentang metamorfosis pada nyamuk. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu, yaitu yang pertama Putu Dwi Swetnya Sintari, yang kedua Syahida Alfia Utami, yang ketiga Titin Syahadatillah, yang keempat Fispania Prasavita Sulinga Hesti, dan yang terakhir yaitu Wiwin Hulfatul Zaini. Oke baik, langsung saja kita ke materinya. Metamorfosis secara sederhana ialah sebagai proses biologis yang menandai perkembangan pada hewan, di mana suatu proses tersebut melibatkan perubahan penampilan secara fisik maupun struktur organ setelah fase kelahiran ataupun penetasan. Perubahan yang terlihat pada sebuah proses metamorfosis hewan disebabkan oleh pertumbuhan sel-sel, juga diferensiasi sel tersebut dengan cara yang radikal maupun dinamik. Terdapat dua jenis metamorfosis pada hewan, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Dikatakan sempurna dikarenakan bentuk larva sangat jauh berbeda dengan bentuk imagonya. Tahapan yang dilalui metamorfosis sempurna ada 4 tahap, yaitu telur, larva, pupa atau nimfa, dan terakhir imago. Contoh metamorfosis sempurna diantaranya terdapat pada katak, nyamuk, lalat, dan kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna pada serangga hanya melalui 3 tahapan saja, yaitu telur, nimfa, dan imago. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mempunyai bentuk tubuh sama kecilnya ketika kecil hingga dewasa. Yang membedakan adalah pertumbuhan sebagian tubuh hewan tersebut. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu walang, kepik, whitefly, rayap, kutu daun, jangkrik, capung, dan lain-lain. Selanjutnya, siklus kehidupan hewan akan dijelaskan oleh teman kami. Siklus hidup nyamuk terbagi menjadi 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan nyamuk. Pada fase pertama, nyamuk betina akan meletakkan telur-telurnya pada daerah atau wadah yang terdapat genangan air atau air yang tidak mengalir. Jumlah telur yang dikeluarkan dapat mencapai 100 telur. Struktur telur berbentuk lonjong. Pada saat dikeluarkan oleh nyamuk betina, telur berwarna putih, beberapa saat kemudian berubah menjadi abu sampai menjadi hitam. Telur-telur ini akan menetaskan larva dalam waktu 1-2 hari pada saat keadaan terendam air. Sehingga perkembangan telur menjadi larva sangat bergantung pada keberadaan air. Fase larva berlangsung hingga 8-10 hari. Strukturnya menyerupai benang hitam yang sangat kecil, namun masih dapat terlihat dengan mata telanjang. Pada bagian dadanya, terdapat bulu-bulu simetris dengan perut yang terdiri dari beberapa ruas. Umumnya, pada ruas ke-8 terdapat alat pernafasan yang disebut corong pernafasan. Dalam mencari makan, larva akan membuat pusaran air menggunakan bagian ujung tubuhnya yang menyebabkan bakteri serta mikroorganisme lain masuk ke mulutnya. Fase pupa merupakan fase istirahat di mana pupa tidak membutuhkan makanan dan fase di mana organ-organ nyamuk terbentuk, seperti sayap. Strukturnya menyerupai tanda baca koma dengan bagian kepala dan dada lebih besar, serta alat pernafasan di bagian punggung yang menyerupai trompet atau tanduk. Walau tidak membutuhkan makanan, pupa tetap membutuhkan oksigen, sehingga pupa berada pada bidang permukaan air. Fase ini berlangsung hanya 1-2 hari. Kemudian jika sayap telah terbentuk, nyamuk dapat keluar dari air karena telah berada pada permukaan air. Fase nyamuk terbagi menjadi nyamuk muda dan dewasa. Nyamuk muda yang baru saja berubah dari fase pupa akan beristirahat sebentar pada permukaan air untuk mengeringkan tubuhnya, terutama sayapnya agar bisa terbang. Nyamuk muda dan dewasa akan berbeda pada ukuran tubuhnya. Nyamuk muda lebih kecil dan terlihat lebih kurus dari nyamuk dewasa. Tubuh nyamuk pada umumnya akan berwarna hitam putih dengan beberapa membentuk pola seperti cincin di bagian kaki. Terdapat perbedaan struktur pada nyamuk betina dan jantan, yaitu pada alat penghisapnya.
nyamuk betina akan memiliki tipe alat hisap penusuk dan panjang, sedangkan pada jantan memiliki tipe alat hisap panjang dan tidak tajam. Sehingga nyamuk betina akan mencari makan dengan menghisap darah serta berguna untuk melengkapi nutrisi pada perkembangan telur. Sedangkan nyamuk jantan mencari makan dengan menghisap nektar bunga. Berdasarkan durasi hidupnya, nyamuk jantan hanya dapat bertahan selama 10 hari, sedangkan nyamuk betina dapat bertahan sampai 42 hingga 56 hari. Lalu selanjutnya, perubahan morfologi saat metamorfosis terjadi karena adanya proses fisiologi biokimia yang menyebabkan perubahan morfologi yang signifikan. Proses fisiologi metamorfosis pada serangga, termasuk nyamuk, meliputi sekresi hormon, antara lain hormon otak atau brain hormone, hormon molting atau hormon Ecdysone, dan hormon juvenile. Hormon otak disimpan di dalam corpora cardiaca, sedangkan hormon molting atau hormon Ecdysone dihasilkan di dalam prototoraks, dan hormon juvenile disimpan dalam kelenjar alata di dekat otak. Secara berkala, sel-sel neurosekretory di dalam otak menggunakan hormon otak yang disebut dengan ecdysotropin yang merangsang kelenjar prototoraks untuk menghasilkan hormon molting atau Ecdysone. Selanjutnya, Ecdysone ini merangsang pertumbuhan dan menyebabkan epidermis menggetahkan kutikula baru dan memulai proses molting. Selain Ecdysone, hormon juvenile juga ikut andil dalam proses molting. Proses molting itu sendiri merupakan proses perubahan dari larva menjadi pupa. Dan hormon juvenile tidak ditemukan ketika sudah dewasa. Tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu sebagai berikut: A. Mengamati metamorfosis pada serangga. B. Mencari informasi lama waktu satu siklus hidup pada serangga yang diamati. Dan C. Membuat cerita singkat tentang metamorfosis serangga. 3. Prosedur kerja. Diambil jentik nyamuk pada genangan air terdekat. Kemudian diletakkan jentik nyamuk pada wadah yang telah disiapkan, diberikan air secukupnya pada wadah tersebut, kemudian ditutup wadah tersebut dengan penutupnya, dibiarkan wadah selama 4-5 hari, kemudian amati siklus metamorfosis pada jentik nyamuk tersebut. Praktikum kali ini kami menggunakan alat-alat dan bahan-bahan yang sangat simpel. Untuk alatnya, pertama kami menggunakan wadah plastik, dan yang kedua kami menggunakan penutup wadah. Dan untuk bahan-bahannya, pertama yaitu air, dan yang kedua yaitu jentik nyamuk. Berikut ini adalah video pengamatan metamorfosis nyamuk dari kelompok kami. Praktikum ini menggunakan 3 sampel jentik dan 3 sampel pupa nyamuk, dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 6 hari setiap pukul 10 pagi, telah diperoleh hasil yaitu pada hari pertama terdiri dari 3 jentik dan 3 pupa nyamuk. Kemudian pada hari kedua, 1 pupa nyamuk telah bermetamorfosis menjadi nyamuk muda. Pada hari ketiga, semua pupa sudah menjadi nyamuk muda dan jentik-jentik belum berubah menjadi pupa. Pada hari keempat dan kelima, tidak terjadi perubahan. Dan pada hari keenam, nyamuk muda telah menjadi nyamuk dewasa, kemudian jentik-jentik belum berubah. Metamorfosis nyamuk yaitu mulai dari telur, larva, pupa, nyamuk muda, dan nyamuk dewasa. Telur nyamuk biasanya menetas menjadi larva selama 1 hingga 2 hari. Pada praktikum ini tidak ditemukan telur nyamuk, hanya larva dan pupa, sehingga pengamatan dilakukan pada fase larva dan pupa. Fase larva atau jentik selama pengamatan belum bermetamorfosis menjadi pupa. Hal ini karena waktu yang dibutuhkan larva untuk menjadi pupa sekitar 8 hingga 10 hari. Pada fase pupa, pupa telah bermetamorfosis menjadi nyamuk muda dalam waktu 1 hingga 2 hari.
Setelah 3 hari, nyamuk muda telah menjadi nyamuk dewasa. Hasil pengamatan ini dapat dikatakan berhasil karena waktu yang diperlukan pada setiap fasenya sesuai dengan teori metamorfosis nyamuk yang ada. Berdasarkan teori, nyamuk betina membutuhkan waktu yang lebih lama untuk satu siklus hidupnya yaitu 40 hingga 56 hari, sedangkan untuk jantan 10 hari. Metamorfosis nyamuk ini dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga jenis nyamuk. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, proses metamorfosis pada nyamuk dimulai dari fase telur, larva, pupa, nyamuk muda, dan nyamuk dewasa. Yang kedua, lama waktu siklus nyamuk yaitu untuk betina 40-56 hari dan untuk jantan 10 hari. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, pengamatan metamorfosis serangga pada praktikum ini yaitu mengenai nyamuk mendapatkan hasil perubahan dan waktu berlangsung tiap fase sesuai dengan teori, sehingga praktikum ini dikatakan berhasil. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.